Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam jumpa lagi di channel saya Suryo Wibowo Wicaksono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber saya yang sampai saat ini masih terus mendukung channel ini untuk jauh lebih berkembang lagi. Tak lupa saya ingatkan juga kepada para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, silakan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk klik like and share. Semoga video ini dapat memberikan manfaat terhadap banyak orang. Dalam kajian kali ini saya akan membahas tentang struktur teks deskripsi, yaitu materi lanjutan dari teks deskripsi bagian 1 pada video saya sebelumnya. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang struktur teks deskripsi, di sini saya akan memberikan gambaran singkat untuk pemahaman kita lebih lanjut tentang teks deskripsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur diartikan juga sebagai cara suatu disusun atau dibangun, susunan, bangunan. Yang kedua, yang disusun dengan pola tertentu. Yang ketiga, pengaturan unsur atau bagian suatu benda. Yang keempat, ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Yang kelima, link pengaturan pola dalam bahasa secara sintakmatis. Nah, dari pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut bisa kita simpulkan bahwa struktur di sini sangat penting keberadaannya agar sebuah bangunan atau sebuah karya, kalau di sini adalah tentang teks deskripsi, berarti agar sebuah teks deskripsi yang kita buat atau yang kita susun di sini bisa layak dikatakan sebagai teks deskripsi. Jadi sangat penting untuk kita patuhi dan kita terapkan struktur tersebut agar bisa dikatakan sebagai layak untuk dijadikan sebagai teks deskripsi. Kemudian dalam idschool.net di sini disampaikan tentang ciri-ciri teks deskripsi. Kemarin sudah juga saya bahas, tapi di sini saya sampaikan kembali sekaligus untuk mengingat dan juga sekaligus sebagai acuan mengenai struktur teks deskripsi. Ciri teks deskripsi menurut dari idschool.net di sini mengatakan yang pertama, melibatkan panca indera seperti mata, penglihatan, telinga, pendengaran, lidah, pengecap, hidung, penciuman, dan kulit sebagai indera perabaan. Yang kedua, secara umum menggambarkan suatu objek atau benda. Dan yang terakhir, memaparkan ciri fisik dan sifat suatu benda seperti ukuran, bentuk, dan warna. Selain itu juga dari idschool.net menyampaikan juga teks deskripsi ini dibagi dalam dua golongan. Yang pertama, teks deskripsi impresionistis atau diartikan juga sebagai teks deskripsi. Jenis ini menggambarkan suatu objek atau benda dari sudut pandang penulis. Penjelasan objek atau benda dengan jenis teks deskripsi ini ditulis berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis.
Teks deskripsi impresionistis ini dapat membuat pembacanya seakan-akan mengalami dan merasakan apa yang dialami oleh penulis. Golongan yang kedua, teks deskripsi ekspositoris. Teks deskripsi ekspositoris yaitu bacaan yang termasuk dalam teks deskripsi ekspositoris disusun berdasarkan urutan logis dari suatu objek atau benda yang diamati. Deskripsi yang diberikan dapat berupa kegiatan yang dilakukan. Jenis teks deskripsi ekspositoris tepat digunakan untuk menyusun paragraf yang menyatakan suatu proses pengamatan. Nah, dari sini bisa kita ambil sedikit gambaran tentang teks deskripsi ya. Yang pertama adalah deskripsi impresionistis, yang kedua deskripsi ekspositoris. Dari sini terdapat perbedaan. Yang pertama, teks deskripsi impresionistis ini dikaji melalui sudut pandang penulis dengan sifat subjektivitas. Yang selanjutnya, teks deskripsi ekspositoris ini lebih mengedepankan pada urutan logis dari suatu objek atau benda yang diamati. Baiklah, dari beberapa pengertian tersebut kita lanjutkan ke strukturnya. Struktur dari teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang terakhir penutup. Nah, ini saya ambil dari buku siswa, buku pembelajaran siswa kelas 7 SMP kurikulum 2013 pada bagian awal. Nah, di sini struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang terakhir penutup. Apa itu identifikasi? Identifikasi yaitu sebuah pemaparan secara umum tentang deskripsi atau tentang hal-hal yang akan kita deskripsikan ke dalam deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu pemaparan lebih lanjut atau pemaparan secara luas, secara terperinci dari yang telah disampaikan dari identifikasi yang sudah dibuat itu tadi. Kemudian untuk penutup dalam teks deskripsi ini biasanya berupa kesimpulan atau manfaat. Jadi manfaat dari pemaparan yang sudah dideskripsikan atau kesimpulan dari yang sudah dideskripsikan tersebut. Nah, untuk mengenai contoh teks deskripsi dan strukturnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Di sini saya bahas sedikit demi sedikit agar kita lebih paham, lebih mudah untuk memahami tentang teks deskripsi. Misalnya begini, saya ambilkan contoh, misalnya kemarin saya bahas misalnya ingin menggambarkan suatu objek, misalnya seorang ibu yang baik. Kita mengatakan seorang ibu yang baik, artinya ini adalah masuk ke dalam identifikasi. Jadi identifikasi kita adalah seorang ibu yang baik. Kemudian dalam bagiannya kita bisa menjelaskan tentang apa itu ibu yang baik. Seperti apakah ibu yang baik itu? Nah, nanti kita paparkan di sana.
Misalnya seperti halnya seorang ibu yang santun, seorang ibu yang penyabar, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penutup itu bisa kita memberikan suatu kesimpulan dari siapa, dari deskripsi bagian. Misalnya di sana kita mendeskripsikan tentang ibu yang baik itu tadi, misalnya seperti penyayang, penyabar, dan kemudian santun dan lain sebagainya. Dalam kesimpulan bisa kita simpulkan dari sifat tersebut, disimpulkan bahwa seorang ibu itu adalah seorang ibu yang baik. Ini misalnya saya berikan sedikit gambaran tentang identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Untuk mengenai paragraf teksnya nanti akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan. Nah, ini sangat penting kita perhatikan juga untuk langkah-langkah penyusunan dalam sebuah karya. Dan ini bisa diterapkan bukan hanya pada teks deskripsi saja. Ini bisa diterapkan untuk dalam pembuatan karya-karya yang lain. Seperti halnya misalnya kayak karya seni, misalnya menggambar atau membuat sebuah bangunan, membuat sebuah tutorial atau yang lainnya, ini bisa diterapkan. Yang pertama, jangan lupa untuk menentukan tema. Jadi yang paling awal kita perlu menentukan terlebih dahulu tema, yaitu tema apa yang akan kita sampaikan dalam sebuah karya tersebut. Terus kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan. Jadi tujuan kita membuat sebuah karya tersebut untuk apa? Mengapa dua ini penting? Karena di sini adalah sebagai acuan kita dalam penyusunan sebuah karya. Tanpa kita menentukan terlebih dahulu tentang tema dan kemudian tujuan, maka kita akan kerepotan sendiri dalam penyusunan sebuah karya. Hasil yang kita buat tidak akan semaksimal seperti yang kita harapkan. Untuk hasil maksimal kita perlu yang pertama menentukan tema dan kemudian menentukan tujuan. Ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, dalam teks deskripsi di sini kita perlu mengumpulkan data. Jadi kita mengumpulkan data-data apa saja yang ada dalam suatu objek kajian tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang akan dibahas. Jadi kita perlu mengamati terlebih dahulu objek kajiannya apa, kemudian kita amati, baru kemudian kita kumpulkan data-datanya dari hasil pengamatan yang kita amati. Kemudian yang terakhir baru kemudian kita menyusun ke kerangka paragraf. Jadi belum melakukan penulisan, kita masih dalam proses yaitu menyusun kerangka paragraf. Nah, ini ya, dari tema, tujuan, mengumpulkan data, dan dari data yang sudah kita susun tersebut, inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam penyusunan. Baru kemudian kita susun kerangka paragrafnya seperti apa untuk membantu kita untuk menulis. Yang terakhir yaitu baru kita menyusun teks deskripsi. Nah, setelah disusun paragrafnya, baru kita menyusun teks deskripsinya. Mana bagian identifikasi, mana yang merupakan deskripsi bagian, mana yang akan kita jadikan sebagai penutup. Oke, sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali sebetulnya untuk mengenai teks deskripsi ini. Untuk contohnya nanti silakan disimak video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Dalam kali ini kita bersambung di video selanjutnya.
untuk mengenai contoh pembuatan. Ini besok nanti akan saya buatkan tentang contoh pembuatan teks deskripsi itu bagaimana, sesuai dengan langkah-langkah dan struktur teks deskripsi. Baiklah, salam sukses selalu. Selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share. Semoga video ini dapat memberikan manfaat terhadap banyak orang. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, apabila ada salah kata atau salah ucap, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam jumpa next video.